Kura-kura emas memiliki energi kehidupan yang sangat makmur, terutama aku, karena aku memiliki kultivasi 100.000 tahun. Energi hidup aku secara alami sangat makmur. Namun, hal ini sama sekali tidak masuk akal. Itu hanya terus menyerap energi hidup aku setiap hari. Aku mencoba mengeluarkannya dari tubuh aku, tetapi sepertinya tumbuh di dalam tubuh aku sebagai gantinya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa mengusirnya. Aku hanya bisa melihat tanpa daya karena itu menyedot energi hidup aku setiap hari, sampai hampir habis. Mengingat kondisiku saat ini, aku tidak berani meminta bantuan makhluk jiwa lain. Ditian tidak akan membiarkanku pergi jika dia tahu tentang ini. Inilah sebabnya aku hanya bisa membiarkan kamu manusia mengambil keuntungan dari aku. Setidaknya aku bisa bertahan lebih lama dalam bentuk yang berbeda dengan cara ini. Inilah mengapa aku katakan seseorang tidak harus serakah. Keserakahan membunuh. Semua orang memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka melihat kura-kura emas ini meraung begitu menyedihkan. Namun, sebagian besar dari mereka disiagakan. Iya, keserakahan itu fatal. Sementara life gold adalah hal yang baik, energi kehidupan kura-kura emas ini perlahan-lahan tersedot setelah menelan logam ke dalam tubuhnya, ke titik di mana ia akan mati. Ini adalah pelajaran yang sangat berat untuk dipelajari. Saat kura-kura emas berbicara di sini, penggabungannya dengan Susanshi hampir selesai. Namun, tubuhnya masih belum hilang. Tubuhnya yang besar perlahan melayang ke udara dan mulai menyusut. Selama proses penyusutan, kulit kura-kura emasnya menjadi lebih terang dan lebih cerah. Tampaknya itu adalah emas cair saat menembakkan cahaya ke segala arah. Pelepasan energi kehidupan yang sangat besar sebelumnya sepertinya akan berakhir. Sebagian besar telah dimakan oleh Life Guardian Blade. Ketika tubuh kura-kura emas menyusut sampai berdiameter hanya 1 meter, tiba-tiba berseru dan terbang ke Susanshi, dan dicetak ke Suanu Shield Susanshi, yang ditunjukkan di belakangnya. Perisai Susanshi dan kulit kura-kura tiba-tiba muncul kembali, dan tubuh Susanshi tersentak. Setelah ini, cincin jiwa merah langsung naik dari bawah kakinya. Cincin jiwa ketujuhnya adalah cincin jiwa 100.000 tahun. Perisai Suanunya perlahan berputar di belakangnya. Punggungan mulai muncul di kulit kura-kura. Sama seperti punggung kura-kura emas, ular itu sekarang berwarna emas, dan seluruh perisai Suanu juga ditutupi dengan lapisan cahaya emas gelap. Hanya dengan pandangan sekilas, adalah mungkin untuk merasakan aura tebal yang keluar dari perisai ini. Itu terasa tidak bisa dihancurkan, seolah-olah itu bisa memberikan pertahanan abadi. Susanshi sangat senang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan perisai Suanunya terbang ke tangannya. Seketika, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan gelap. Cincin jiwa merah ketujuhnya melonjak dengan cahaya terus-menerus. Itu bukan hanya cincin jiwa 100.000 tahun. Itu juga roh 100.000 tahun. Selain Huo Yu Hao, dia adalah satu-satunya orang lain dengan roh 100.000 tahun. Kura-kura emas tidak hanya memberinya 2 cincin jiwa, itu memberinya peningkatan menyeluruh. Perisai Suanu miliknya telah benar-benar berkembang menjadi Suanu, dan bahkan membawa aura kura-kura emas sekarang. Lebih tepatnya, itu membawa aura Suanu emas sekarang. Pada saat yang sama, energi kehidupan yang dibawa oleh kura-kura emas sudah cukup baginya untuk dipupuk sampai ia menjadi Titlet Douluo. Peningkatan keseluruhan yang ia terima sepenuhnya mengkonsolidasikan yayasannya untuk menjadi Douluo transenden di masa depan. Selanjutnya, Susanshi memegang perisai Suanu emasnya sekarang. Dia jelas bisa merasakan kekuatan pertahanannya melonjak. Saat dia memegang perisai ini, dia merasa benar-benar bebas dari kekhawatiran. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bahkan ketika dia tidak mengedarkan kekuatan jiwanya, Golden Suanu Shield-nya masih sangat kuat. Apakah ada hal lain yang lebih hebat dari ini? Susanshi menari dengan gembira. Pada titik ini, lampu hijau batu giok menyala, dan sepotong logam terpisah dari perisai Suanu emas. Itu jatuh ke lantai dan membuat suara gemerincing. Potongan logam ini sepertinya tidak terlalu besar. Bentuknya juga tidak seragam, dan bahkan ada bekas giginya. Suara kura-kura emas terdengar, tapi itu mendesah. Akhirnya keluar. Orang yang menakutkan ini telah mengganggu aku selama ribuan tahun. Siapapun yang mau, cepat singkirkan. Jangan biarkan Emerald Swan melihatnya. Jika tidak, Dewa Binatang akan menemukan masalah dengan kamu. Susanshi tidak menerimanya. Sebagai gantinya, dia menatap Huo Yu Hao dan berkata, "Junior kecil, cepat,
Huo Yuhao tertegun sejenak. Senior ketiga, Life Gold sangat berharga. Itu seharusnya milik kamu. Susanshi tertawa dan menjawab, lupakan saja, aku tidak ada gunanya untuk hal ini. Selain itu, kura-kura ini sangat membencinya. Aku percaya kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tahu cara menggunakannya. Simpan saja untuk sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti. Huo Yuhao juga bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya untuk saat ini, tetapi itu milik Sekte Tang. Life Guardian Blade di udara jatuh ke bawah dan menempel erat pada potongan Life Gold itu. Tiba-tiba, pemandangan ajaib muncul. Garis-garis cahaya hijau giok dilepaskan dari Life Guardian Blade. Sepotong Life Gold tampaknya telah melahap, dan perlahan meleleh sebelum bergabung dalam Life Guardian Blade, menjadi bagian darinya. Awalnya, Life Guardian Blade hanya sebesar pisau ukiran, tetapi karena memakan sepotong Life Gold ini, sekarang perlahan-lahan menjadi lebih seperti belati. Bahkan Huo Yuhao tertegun ketika melihat ini. Mengapa Life Guardian Blade melahap Life Gold? Dia hanya mengatakan bahwa itu akan menjadi bagian dari Sekte Tang di masa depan, tapi sekarang. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa Life Guardian Blade-nya sangat mendukung hidupnya setelah dia memelihara begitu lama, dan setelah kekuatan spiritualnya yang besar menyatu dengan kekuatan takdir Wang Qiwer. Secara alami, potongan Life Gold jauh lebih kuat daripada Life Gold biasa. Tetapi meskipun sepotong Life Gold telah melahap energi kehidupan kura-kura emas dan sangat kuat, banyak energi hidupnya dilepaskan di bawah pengaruh fakta sebelumnya. Selanjutnya, itu diserap oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Itu berada pada kondisi terlemahnya saat ini, jadi itu mudah dimakan oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Life Guardian Blade-nya perlahan-lahan mengembangkan perasaannya sendiri saat dia memeliharanya. Meskipun belum dianggap cerdas, itu masih mampu memperkuat dirinya sendiri karena melahap Life Gold. Tepat ketika Huo Yuhao memikirkan sesuatu, Life Guardian Blade-nya terbang kembali di depannya. Belati hijau giok itu sekarang sekitar 7 inci panjangnya, dan lebih mirip belati terbang. Itu tampak sedikit lebih tebal dari penampilan aslinya. Bilah belati yang berkilau dan tembus cahaya bersinar terang dengan cahaya hijau jade, dan Huo Yuhao bisa merasakan aura kehidupan yang kuat berasal dari sana. Huo Yuhao merasa sangat beruntung karena dia tidak bisa menelan pisau pahat saat itu, dan lebih beruntung lagi bahwa dia memiliki Electrolux untuk membimbingnya. Bahkan, dia juga menyatu dengan sepotong Life Gold. Namun, perbedaan antara dia dan kura-kura emas adalah bahwa dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelesaikan fusi dengan Life Gold-nya, sedangkan kura-kura emas hanya menelannya. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergabung dan memelihara emas kehidupannya, ia akhirnya menerima umpan balik positif. Setelah melahap sepotong Life Gold dan energi kehidupan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, Huo Yuhao secara halus dapat merasakan arteri dan vena tipis yang berkembang di dalam Life Guardian Blade-nya. Arteri dan vena yang tipis ini seperti pembuluh darah manusia, dan sepertinya ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Itu hanya bisa energi kehidupan yang mengalir di dalam Life Gold-nya, tetapi bagaimana itu mengambil bentuk cairan? Saat ini, Life Guardian Blade-nya seperti makhluk hidup. Huo Yuhao menggunakan telunjuk kanan dan jari tengahnya untuk dengan lembut meraih Life Guardian Blade miliknya. Tiba-tiba, semua orang melihat lapisan cahaya hijau giok terus mengalir di tubuh Huo Yuhao dari Life Guardian Blade. Saat lampu hijau batu giok menyala, Huo Yuhao tampaknya memasuki kondisi luhur. Saat dia memikirkan sesuatu, Life Guardian Blade-nya berubah menjadi sinar hijau giok dan masuk kembali ke Eye of Destiny. Energi kehidupan besar yang dibawanya menyebabkan tubuh Huo Yuhao bergidik beberapa kali. Kekuatan hidup ini, yang tampaknya telah berubah material, sebenarnya menyebabkan kekuatan spiritual dan jiwanya semakin melebur. Huo Yuhao bisa secara halus merasakan sesuatu saat mereka berbaur bersama. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun dia hanya bisa melihat atap menara transmisi roh, matanya telah berubah transparan saat ini. Dia sepertinya bisa menembus segalanya dengan tatapannya. Semua orang tertarik oleh tatapan Huo Yuhao. Tidak ada yang mengatakan apapun, atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saat ini, Huo Yuhao telah memasuki kondisi yang sangat aneh. Itu seperti waktu dan ruang telah berhenti. Tang Wutong adalah yang paling takjub. Dia linglung saat menatap mata Huo Yuhao. Dia benar-benar tidak percaya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Mengapa aku melihat mata ayah aku di matanya? Dia hanya memiliki 7 cincin. Bagaimana ini mungkin?
Keadaan ini tidak berlangsung lama sebelum Huo Yuhao menundukkan kepalanya, dan tatapannya tenang. Namun, hanya dalam beberapa lusin detik ini, ia tampaknya telah berubah sepenuhnya. Jiwa dan kekuatan rohaninya tidak meningkat, tetapi ia tampaknya menjadi berbeda. Di antara empat roh, ekspresi Ratu Salju tampaknya menjadi lebih gesit. Dia berbalik dan memeluk permaisuri es di sebelahnya. Dia dengan tulus berkata, "Es, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum menghilang ke tubuh Huo Yuhao. The Ice Empress tertegun. Dia secara tidak sadar berbalik dan melihat Skydream Iceworm. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melayang di depannya dan memeluknya dengan lembut. "Skydream, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia juga terbang menuju Huo Yuhao dan menghilang ke dalam tubuhnya. Skydream Iceworm merobek-robek berat. Tidak diketahui apakah dia merasakan sesuatu, atau apakah dia tersentuh karena permaisuri es telah memeluknya. Skydream Iceworm terbang di depan Huo Yuhao. Dia tidak segera menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Sebaliknya, dia membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk Huo Yuhao. "Yuhao, terima kasih. Kamu akhirnya membiarkan kami melihat harapan." Setelah selesai berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyatu dengan tubuh Huo Yuhao dan menghilang. The Star Anise Mysterious Ice Grass bergoyang dengan lembut, dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, cahaya biru es dari tubuhnya ternyata menjadi lebih kuat. Itu mendekat ke wajah Huo Yuhao. Setelah itu, ia menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Semua orang bingung ketika mereka melihat semua ini. Hanya Huo Yuhao yang mengerti mengapa keempat roh itu bertindak seperti ini. Ya, mereka akhirnya melihat harapan. Mereka melihat harapan bahwa Huo Yuhao mungkin bisa melampaui dunia fana. Meskipun dia hanya jiwa sage sekarang, mereka bisa merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Huo Yuhao merasakannya paling jelas. Setelah dia menggabungkan kembali Life Guardian Blade dan dunia spiritual serta kekuatan jiwanya mengambil satu langkah lagi menuju fusi lengkap, dia sepertinya telah mendengar panggilan. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Itu adalah panggilan yang membimbingnya menuju langit. Dia merasa bahwa dia melihat dunia lain. Panggilan yang dia dengar terdengar sangat halus, tapi itu memberinya perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pada saat ini, aura yang tak terlukiskan dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Semua orang di sekitar tiba-tiba tampak sangat heran. Aura mengerikan itu, yang dipenuhi dengan kekuatan gelap, melonjak seperti penguasa yang telah turun. Semua orang ditekan oleh aura ini dan tidak bisa bergerak. Itu sama untuk Huo Yuhao. Garis gas hitam pekat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai tumbuh sisik hitam, dan aura kegelapan yang tebal langsung menelan seluruh tubuhnya. Seluruh bagian luar sepertinya tertutup. Mata Huo Yuhao segera menjadi redup. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba, tetapi hal itu sangat mengejutkannya. Koneksi yang dirasakan Huo Yuhao sebelumnya terputus. Dia tampaknya telah kembali ke keadaan di mana dia berada sebelum dia bergabung dengan Life Guardian Blade-nya. Itu seperti apapun yang terjadi sebelum tidak ada lagi. Kekuatan gelap perlahan menghilang. Timbangan juga perlahan-lahan ditarik ke dalam tubuh Huo Yuhao. Aura yang menakutkan juga menghilang, dan semuanya kembali normal. Huo Yuhao tampaknya menduga bahwa ini akan terjadi. Ekspresinya sangat tenang. Ketika dia melihat semua orang di sekitarnya, yang semuanya sangat heran, dia sedikit tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Pada titik ini, laut spiritualnya mulai bergelombang. Skydream Iceworm, Ice Empress, Snow Empress dan bahkan Star Anise Mysterious Ice Grass mulai mengaum dengan gila-gilaan. Rumput es misterius Star Anise memiliki kultivasi paling lemah di antara keempat roh. Bahkan, itu hanya ada di dunia ini selama 10.000 tahun. Itu hanya mencapai penanaman 100.000 tahun karena dibiarkan oleh sumur api Yin Yang. Namun, bahkan bisa merasakan bahwa perubahan Huo Yuhao adalah sesuatu yang sangat langka. Sebelumnya, Huo Yuhao pasti merasakan alam ilahi. Namun, sensasi ini terpotong oleh kekuatan tiba-tiba yang datang sesudahnya. Jika sensasi ini tetap ada, Huo Yuhao mungkin menemukan lebih mudah untuk menjadi dewa di masa depan. Kesempatan seperti itu sangat berharga, bahkan untuk Ultimate Douluo. Alasan mengapa mereka begitu tersentuh adalah karena mereka benar-benar melihat bagaimana mereka dapat melampaui dunia ini dan menghindari roda reinkarnasi dengan mengikuti Huo Yuhao. Namun, harapan mereka padam, begitu saja.
Itu adalah dewa binatang, Ditian.